Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian, teman-teman sekalian. Selamat bergabung di webinar ke-6 Kurs Digital. Pada hari ini, pada hari Minggu pagi-pagi ya, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Makasih udah sempetin waktunya di luar kegiatan yang emang sibuk ataupun yang lagi liburan, bisa masih membuka waktunya untuk bisa bergabung di praktek kali ini. Pada hari ini kita akan belajar membuat landing page ya. Landing page yang profesional sesuai dengan standar yang emang biasanya digunakan oleh orang-orang dengan menggunakan hosting yang sangat murah sekali, hanya 5 ribuan saja, menggunakan ID Cloud Host. Dan ini kita akan langsung praktek dari awal sampai 0 sampai akhir. Dari 0 sampai akhir. Jadi buat teman-teman yang ingin praktek langsung juga bisa, ataupun yang mau menonton recordnya nanti akan di-share di grup. Oke. Jadi di sini Kurs Digital merupakan sebuah platform di mana menyediakan ilmu-ilmu digital yang sifatnya murah maupun lengkap materinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Arsa. Saya dipanggil Arsa aja biasanya. Saya merupakan founder ataupun owner dari Kurs Digital yang teman-teman ikuti kelas-kelasnya. Seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai 4 bagian ya. Yang pertama itu kita akan mengenal terlebih dahulu WordPress dan juga landing page. Yang kedua, kita akan coba praktek langsung membeli WordPress hosting. Plus juga kalau misalnya ada kendala nanti bisa bertanya ya di setiap masing-masing sesinya. Dan yang ketiga ialah kita akan belajar mengenai WordPress dasar. Jadi kita akan belajar menggunakannya dulu. Jadi nggak langsung praktek buat landing page. Kita akan coba dulu apa yang perlu dipelajari awal-awal agar nanti kalau perlu kita kembangkan bisa kita sendiri yang mengembangkannya gitu ya. Terus juga kita akan membuat landing page profesional yang biasanya dilakukan ataupun digunakan oleh orang-orang baik itu para UMKM, pebisnis maupun orang-orang yang mau masarin produknya seperti itu. Jadi saya ulangi ada 4 hal ya kita akan mempelajari teorinya. Terus juga ada 3 sesi mengenai prakteknya kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Niatkan pada hari ini kita cari ilmu, cari insight baru, pengetahuan baru agar dapat berkembang ataupun dapat berilmu. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari ilmu maupun mengembangkan kehidupan di dunia ini. Kita mulai dulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga praktek kali ini bisa dipahami dengan baik dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu nih, apa itu WordPress ya? Apa itu landing page? Karena banyak orang yang emang dengar ya gitu, WordPress, landing page. Tapi apa sih itu WordPress, apa itu landing page gitu kan? Nah, kita akan mengenal dulu nih di bagian yang pertama ini. Sebelum masuk ke WordPress, kita pastinya perlu mengenal nih, apa itu website nih. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu website, jadi kalau kita searching nih, misalnya buka Google Chrome ataupun buka google.com misalnya, itu semua yang ada di situ itu merupakan website ya. Jadi semua yang ada di internet, kita buka browser itu ialah website. Itulah pada poin simpelnya ya. Jadi website merupakan sebuah media informasi yang isinya kumpulan informasi yang isinya berupa halaman-halaman yang punya nama nih. Misalnya nih, tokopedia.com itu kan halaman-halaman produk ya. Ada halaman misalnya halaman katalog belanja, ada halaman login Tokopedia-nya, ada halaman misalnya beli barangnya. Itu kan saling terhubung ya. Nah, itu ada namanya misalkan tokopedia.com. Itu adalah domain namanya. Jadi website ialah sebuah halaman-halaman di internet yang fungsinya ialah sebagai penyimpan informasi kayak gitu sih simpelnya ya. Nah, apa itu WordPress nih? Jadi kalau kita mau buat website ya, kalau misalnya yang paling
susah itu, yang paling emang apa ya? Aslinya itu kita perlu bisa programming. Kalau misalkan yang awamnya itu kayak hacker lah itulah. Programming bisa buat kode-kode sehingga muncul website di internet kayak gitu. Nah, tapi dengan menggunakan WordPress ini sebagai tools ataupun alat apa sih? Alat untuk bikin website tanpa harus belajar programming. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau buat website tapi nggak perlu belajar programming ataupun coding istilahnya, itu bisa pakai WordPress. Nah, kalau istilahnya ini namanya content management system. Kalau di bahasa Indonesia kan, sistem pengelola konten. Jadi kita bisa bikin banyak konten di website ini dengan menggunakan WordPress tanpa harus coding, tinggal cukup klik-klik saja. Sangat mudah. Semua orang mungkin, saya pun mulai belajar WordPress ini sejak SMP. SMP kelas 3-an udah mulai belajar WordPress. Jadi emang kalau misalnya teman-teman udah biasa pakai komputer, itu pun akan mudah ya untuk bikin WordPress ini. Asalkan mungkin sering latihan, sering belajar gitu kan. Itu bisa bikin kita menggunakannya kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau buat website tapi nggak pakai WordPress, apakah bisa? Oh bisa. Misalnya nih kita pakai yang paling simpel ya mungkin ya, yang paling simpel banget yang sering dipelajari oleh anak-anak SMP ataupun SMA itu yaitu blogger.com ya. Itu bikin web blog ya. Yang isinya kumpulan tulisan, ada tulisannya, ada gambarnya. Tinggal buka aja blogger.com, itu bisa bikin blog gratis. Ada juga misalnya wix.com, ada juga weebly.com, ada berdu.id dan lain sebagainya. Tapi di sini kenapa WordPress? Karena WordPress ini merupakan alat yang paling banyak digunakan oleh semua kalangan di semua penjuru dunia gitu ya. Jadi emang WordPress ini merupakan alat yang paling terbaik dan terpopuler saat ini untuk membuat website gitu ya. Karena baik itu misalnya pemula, mahir maupun profesional, semuanya pakai ini gitu. Gitu sih. Jadi emang kenapa kita pakai WordPress, karena populer gitu sih intinya ya. Nah, apa itu landing page? Nah, kadang bingung nih. Orang-orang itu yang pemula itu bingung. Ada landing page, ada blog, ada website. Nah, jadi gini nih. Kita fokus ke inti utama. Semua yang ada di Google ataupun di browser namanya website. Nah, kalau landing page ataupun blog, misalkan blog itu apa sih? Blog itu kumpulan artikel. Website yang isinya kumpulan artikel. Kalau landing page ialah halaman dalam sebuah website yang tujuannya untuk marketing ataupun pemasaran. Contohnya nih, misalnya kita mau jualan buku, dibuat landing page, itu ialah namanya, maaf, misalnya kita mau buat penjualan buku, dibuat website. Nah, itu namanya landing page. Kita mau misalnya masarin produk-produk kayak misalkan madu, ataupun misalnya mau masarin buah-buahan misalnya, kayak gambar di samping ini, di dalam sebuah website, namanya landing page itu. Nah ciri khasnya kalau landing page ini halamannya satu, jadi nggak ada halaman lain ya. Semuanya full sehalaman, ada info-info mengenai produknya. Misalnya nih di gambar di samping ini ada landing page tentang buah-buahan, maka nanti akan ada informasi mengenai buah-buahannya, fitur-fitur buahnya, keunggulannya, dan juga nanti di paling bawah ada tombol pembeliannya gitu. Jadi intinya landing page itu adalah website yang tujuannya untuk penjualan. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau buat landing page itu nggak ada aturan bakunya, jadi bebas aja mau isinya gimana. Mau misalnya langsung yang pertama cuman gambar, langsung ada tombol belinya, boleh. Tapi biasanya kalau umumnya ya di pasaran sekarang, landing page itu isinya yang pertama itu ada bagian hero. Apa itu bagian hero? Bagian banner. Yang isinya ada misalnya gambar, ada tombol, ada juga slogan dari produknya. Yang kedua ada bagian masalah alias latar belakang. Jadi sebelum kita jualan atau sebelum kita kasih produk, kita beritahu dulu nih masalahnya apa nih. Misalnya nih di bagian hero ini
tulis nih misalnya madu murni. Terus di bagian masalah, tahukah kamu madu itu sangat bermanfaat? Nah gitu. Terus di bagian solusi, terus setelah itu ada bagian solusi yang misalnya tahu nggak sih kalau madu itu sangat punya banyak Manfaat. manfaat seperti misalnya A, B, C, D, E gitu. Dan kami membuat ataupun memproduksi madu yang sangat berkualitas gitu. Yaitu madu A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah terus setelah solusi kita kasih nih penjelasan mengenai produknya. Misalnya ada kalau misalkan mau menjual ya, ada free ongkirnya misalnya, ada promonya, ada misalnya garansi misalnya. Itu di bagian fitur-fitur ataupun deskripsi produknya. Nah, udah dijelasin fitur-fiturnya ataupun deskripsi produknya. Nah, kita buat nih bagian pembelian yang isinya tombol ke WA ataupun ke mana saja untuk penjualan produknya. Nah, begitu konten dari landing page itu sendiri. Oke, kita akan praktek ataupun mengenal juga mengenai WordPress hosting. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, ada dua jenis WordPress nih. Yang pertama itu wordpress.org. Kalau diketik di Google itu wordpress.org, alias nama lainnya WordPress self-host namanya. Ada juga yang namanya wordpress.com. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang awam ataupun pemula tahunya WordPress ya wordpress.com, ketiknya .com gitu ya. Tapi sejatinya ada dua WordPress. Nah, yang pertama itu ada wordpress.com yang banyak digunakan ataupun banyak diketahui oleh orang-orang yang pemula. Karena kalau misalnya karena jarang orang-orang yang ataupun pengajar yang menjelaskan mengenai WordPress self-host kalau misalnya di sekolah-sekolah misalnya ya. Nah, keunggulan dari wordpress.com ini gratis. Tapi karena gratis itu ya, karena nggak mungkin sih kita misalnya buat web yang gratis tapi full fitur nggak mungkin ya. Jadi sangat terbatas. Cuman untuk blog aja alias teks-teks doang gitu ya. Misalkan untuk bikin blog mengenai diary misalnya bisa itu menggunakan wordpress.com. Tapi untuk misalnya penjualan dan sebagainya itu enggak sangat tidak direkomendasikan. Nah, yang kedua ada yang namanya WordPress self-host alias WordPress hosting sendiri. WordPress dengan hosting sendiri. Kita perlu beli hosting maupun domain nih. Tapi dengan beli tersebut kita dapatin fitur yang sangat lengkap ya, yang banyak digunakan oleh para pebisnis maupun para profesional kayak gitu nih. Nah, kalau dibandingkan dengan yang paket yang bayar wordpress.com dibandingkan dengan WordPress yang self-host ini lebih murah yang WordPress self-host ini sendiri. Jadi kalau misalnya kita pilih nih mana sih yang paling bagus, ya pastinya yang paling bagus ya yang self-host ini gitu, karena yang .com itu sangat terbatas kayak gitu sih. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, ketika dengar hosting maupun domain, apa sih itu hosting maupun domain ya kan enggak familiar gitu ya. Nah, hosting ini kalau simpelnya itu server. Apa itu server atau hosting? Tempat menyimpan data-data website kita. Nah, misalnya kita misalnya punya PowerPoint nih. Gak mungkin kan kita simpan di udara kan gak mungkin. Perlu adanya komputer untuk menyimpan datanya. Pokoknya semua yang digital saat ini disimpan di komputer server gitu sih. Misalnya kita buka google.com itu pun Google-nya disimpan di server gitu kan. Kita buka tokopedia.com itu pun disimpannya di server kayak gitu. Nah, itu kita perlu hosting ini alias server sebagai rumah untuk menyimpan web kita. Lalu yang kedua, apa itu domain? Domain itu ialah alamat website. Misalnya kita punya punya komputer ya misalnya. Tapi kalau kita nggak tahu alamatnya, kan nggak tahu cara bukanya. Ataupun misalnya saya adalah pemilik dari
e-commerce ternama terpopuler di dunia misalnya. Terus apa alamatnya? Nggak tahu, kan nggak bisa diakses kan, gitu sih. Jadi emang sepaket ya hosting maupun domain ini. Adanya hosting maupun domain itu syarat wajib untuk membuat WordPress self-host. Oke, nah kita akan praktik langsung untuk pembuatan WordPress hostingnya. Nah, barangkali yang masih mau bertanya dulu sebelum praktek bisa langsung aja on mic ya. Oke. Terima kasih, Oke Pak. nih. Terima kasih, Kak. Di sini kita akan belajar membuat ataupun membeli hosting maupun domain ya, yang sangat murah. Saya sangat berterima kasih kepada ID Cloud Host karena baru kemarin, bulan kemarin itu membuat sebuah paket baru yang tujuannya untuk UMKM, yakni namanya WordPress Hosting. Bisa teman-teman akses melalui alamat idcloudhost.com. Bisa ketikkan di browser ya, idcloudhost.com, idcloudhost.com. Nah, setelah dibuka akan seperti tampilannya. Nah, kita di sini kita pilih menu produk di atas produk, pilih yang WordPress hosting. Sebuah paket baru yang emang dikhususkan untuk UMKM. Nah, harganya sangat murah sekali, Rp5.000 per bulannya. Ini sangat di luar ekspektasi sekali karena dengan harga segini mungkin semua orang ataupun semua kalangan dapat beli paketnya ya. Baik itu blogger, UMKM ataupun orang-orang yang mau belajar bisa menggunakan paket ini. Jadi nggak perlu lagi menggunakan hosting gratis yang emang sifatnya yang jelek gitu ya. Nah, setelah masuk ke halaman yang tadi, produk WordPress hosting, di sini kita pilih paketnya. Kita pilih aja yang paling murah ya, yaitu paket small. Saya ulangi, kita pilih paket small di bagian WordPress hosting. Lalu kita klik pesan sekarang. Nah, di sini ada bagian yaitu choose a domain. Tapi sebelum itu kita bisa mengubah bahasanya dulu agar dipahami ya. Di bawah kita bisa ubah, ada English, kita klik. Nah, di sini kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan pilih domain nih, pilih domain. Nah, teman-teman kalau ada uang, teman-teman bisa beli domainnya yang bayar, misalnya .id, .com, .net, .org, itu alamat yang kita bisa beli ya. Misalnya nih, kita mau beli misalnya toko saya ataupun toko madu, misalnya toko madu sehat. .id misalnya. Kita cek. Nah, kalau misalnya warna hijau itu bisa dibeli. Tiap domain ini punya harga masing-masing ya. Ini harga .id. Kalau coba kita yang lain misalnya .net misalnya. Nah, kayak gini harganya juga bakal berbeda-beda ya harganya. Dan yang paling murah itu .my.id ya. My.id. Nah, nih. Yang paling murah 10 ribuan per tahunnya. Jadi domain ini dibayarnya per tahun ya, bukan per bulan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau beli domain, kalau di ID Cloud Host ada yang namanya subdomain alias anak domain yang sifatnya gratis. Maka pilih yang bawah nih, use subdomain for ID Cloud Host. Kita pilih. Nanti alamatnya akan menjadi hack.id. Seperti ini. Misalnya nih saya akan buat fadilah.hack.id. Setelah oke, kita coba cek. Nah, maka akan masuk ke halaman kedua nih. Jadi kita akan membeli sebuah website dengan nama fadilah.hack.id kayak gitu ya. Selanjutnya di sini di bagian penagihan alias konfigurasi, kita perlu dulu memilih penagihannya, apakah itu bulanan, mau per 3 bulan, 6 bulan, tahunan, ataupun per 3 tahun. Misalnya kita mau
nyoba doang, maka pilih yang bulanan. Nanti akan ditagih per bulannya gitu ya. Kalau hosting itu bisa per bulan, kalau domain itu per tahun kayak gitu ya. Lalu di sini di bagian informasi tambahan diperlukan, kita isi nih di bagian WordPress user, yakni username untuk loginnya. Saya ulangi, username untuk loginnya. Harus hafal, nggak boleh lupa. Misalnya yang paling gampang, kita ketik aja admin. Admin, lalu di bagian WordPress title, kita isikan nama ataupun judul websitenya. Misalnya saya mau buat web atau berapa ya, website pribadi misalnya. Pribadi Fadilah misalnya gitu ya. Isikan judulnya, judul dari websitenya, dan di bagian password, isikan passwordnya. Password untuk loginnya. Nggak boleh lupa, nggak boleh hilang. Harus ingat, jangan salah. Nah, jadi kita akan menyimpan data di otak kita ataupun disimpan dimanapun, di kertas ataupun di buku, WordPress user alias username maupun passwordnya. Dua ini nggak boleh lupa, nggak boleh salah gitu ya. Nah, setelah diisi, klik tombol continue. Continue. Kita akan masuk ke halaman keranjang. Di sini dapat dicek ya. Kita udah beli yang namanya WordPress Entry Small, paket hostingnya 5.000 per bulan. Oke. Kita pilih di bagian bawah ataupun isikan dulu ya. Untuk akun loginnya. Login ke ID Cloud Host-nya. Isikan aja nama pertama. Kemudian juga nama terakhir. Terus juga email kitanya. Terus juga isikan juga phone number alias nomor HP kita. Terus juga isikan jalan rumah. Kalau nanya localhost gak akan diajarkan karena karena temanya juga kan membuat landing page menggunakan WordPress hosting ya gitu ya. Silakan diikuti, diisikan aja akunnya, nama, terus juga email, terus juga phone number, terus juga kota, jalan, provinsi, kode pos, terus juga negara, dan juga nomor HP. Maaf, nomor WhatsApp ya. Pakai 62 awalannya. Lalu di bagian sandi, ini ialah password untuk login ke ID Cloud Host-nya. Kalau saya, passwordnya semua akun sama ya. Supaya nggak pusing gitu ya. Misalnya Gmail, akun Facebook, akun hosting, akun semuanya pokoknya samakan passwordnya supaya nggak pusing. Karena kalau misalnya beda-beda, ada kemungkinan ketika misalnya kita buka lagi tahun depan ataupun bulan depan udah lupa gitu ya. Kalau misalnya punya perbedaan tiap akunnya, wajib dicatat di HP ataupun di buku supaya nggak lupa. Silakan yang masih ikutin tutorialnya bisa ditunggu ya, ditunggu untuk ngisiin detail billingnya. Kalau yang minta tunggu, silakan chat aja, Kak tunggu Kak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang chat, nggak saya stop ya. Lalu di bagian payment details, di sini tinggal pilih aja pembayaran yang mau kita pakai. Biasanya sekarang udah zamannya e-money ya, alias uang digital, bisa pilih instant payment. Saya akan bayar pakai GoPay misalnya.
Lalu setelah itu gimana? Di kamar saya. Dari hari elemen di kamar saya. Maaf nggak jelas. Siapa yang ngomong nih? Oke. Batal ya. Lalu di bagian kanan ada bacaan, ada kolom centang. Silakan dicentang aja. Dicentang bagian sini. Lalu setelah sudah diisi, kita pilih check out. Saya buka di HP GoPay saya. Ini saya contohkan langsung karena supaya langsung praktek ya. Jadi saya juga bayar ya. Biar jelas teman-teman semua. Setelah itu kita pilih continue. Lalu kita klik pay now. Tinggal scan aja. Tinggal di HP itu tinggal di klik bayar. Masukkan PIN-nya. Dan tara sudah beres ya. Tinggal tunggu aja di sini. Izin bertanya. Nah, sudah masuk ya. Masuk ke beres ya. Telah dibayar. Maka nanti akan terreload sendiri. Oke, telah dipesan ya hosting yang telah kita buat. Setelah ini cek dulu nih di bagian email kita. Nah, ada yang pertama itu ada email mengenai verifikasi email. Kita buka dulu di bagian email address verification. Tinggal klik aja verify your email address. Nah, sudah ya. Jadi itulah dia cara beli WordPress hosting. Nah, untuk lihat hasilnya, lihat hostingnya, tinggal masuk ke menu layanan atau kalau bahasa Inggrisnya services, lalu pilih My Services alias layanan saya. Klik aja layanan saya. Nah, nanti akan muncul ya paket hosting yang telah kita beli. Rp5.000 saja per bulan. Oke, saya stop dulu. Silakan yang mau bertanya. Mungkin karena jam 10 lebih ya, kita akan lanjut aja ya. Silakan teman-teman yang udah beli, bisa pastikan udah masuk ya, services alias layanannya di halaman layanan bagian sini. Sudah masuk ya, WordPress Entry Small, kita klik aja. Nah di sini, kelemahan dari WordPress hosting ini nggak ada si panelnya. Nah, jadi kalau kita buka di sini, tinggal cuman ada ini ya, go to website dan juga admin. Coba kita klik ya, klik tombol go to website-nya, klik kanan, open di tab baru aja, maka akan langsung muncul WordPress-nya. Nah, dan juga kalau kita klik yang admin, klik kanan, open ataupun buka di tab baru, maka akan masuk ke halaman adminnya kayak gini. Oke, dipahami ya? Nah, dengan menggunakan WordPress hosting ini sangat mudah ya. Tinggal beli, aktif deh. Tinggal masuk ke yang go to website, kita udah punya website sendiri. Nah, kayak gini tampilan awalnya, tampilan dari WordPress yang terbaru. Sangat mudah ya. Dulu mungkin harus ribet dulu ya, harus misalkan masuk ke cPanel, harus ke Softaculous gitu kan, kalau misalkan beli yang cloud hosting. Tapi dengan menggunakan WordPress hosting ini, tinggal beli, beres deh, kita punya website sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, di bagian admin kita bisa klik kanan, open new tab, agar bukannya di tab baru ataupun langsung klik juga boleh. Tinggal kita masukkan username yang telah kita buat tadi.
dan juga passwordnya yang saya sebut nggak boleh lupa ya. Setelah itu klik login. Nah, berikut tampilan dari halaman dashboard WordPress kita. Seperti ini ya tampilannya. Oke, jadi tahap pertama kita telah membeli hosting WordPress yang sangat murah, 5 ribuan per bulan saja. Oke, itu praktek dari yang tadi, membeli domain. Silakan, barangkali masih ada yang bertanya. Buat yang sudah belinya, silakan bisa lanjut aja. Kita akan mengenal materi dasar dari WordPress itu sendiri. Kita akan praktek penggunaan WordPress. Kita akan praktek menggunakan WordPress dan juga Elementor sebagai page builder-nya. Barangkali yang sering dengar kalau misalnya Elementor ini adalah page builder yang sering digunakan oleh orang-orang agar memudahkan pembuatan WordPress gitu ya. Oke. Yang pertama kita perlu masuk ke halaman admin di sini di ID Cloud Host. Kita klik admin, maka akan masuk ke yang tadi halaman dashboard WordPress-nya. Nah, di sini hal pertama kita perlu masuk ke bagian setting, terus general. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Yang pertama itu judul websitenya, terus juga ada tagline alias slogannya. Misalnya saya ubah aja, misalnya saya akan menjelaskan mengenai toko madu ya. Misalnya madu Tafa. Madu asli terbaik misalnya. Jadi ada judul websitenya, ada juga tagline-nya. Setelah itu, scroll ke bawah, kita ubah aja bahasa situsnya. Di bagian site language, kita pilih bahasa Indonesia. Cari di huruf I, enggak ada. Di huruf B. Nah, bahasa Indonesia. Setelah itu, time zone-nya kita itu UTC plus 7. Jakarta itu ya. Selanjutnya, time formatnya biasanya kita pakai yang huruf besar, AM-nya. Lalu kita klik Save Change. Itu yang pertama, kita perlu mengatur general settings-nya. Bisa diatur nanti juga. Boleh di awal, boleh di akhir. Terus yang kedua, kita perlu ubah juga permalingnya. Di bagian menu pengaturan, klik permaling. Nah, di sini kita perlu ubah menjadi yang nama tulisan. Agar standar sesuai dengan format yang biasa digunakan. Pilih nama tulisan, lalu kita klik simpan perubahan. Oke, dua saja yang perlu diatur. Yang pertama itu yang tadi, bahasa, judul maupun tagline. Yang kedua ialah permalingnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ngeposting di WordPress. Kalau kita mau buat postingan, artikel, ataupun berita, ataupun misalnya diary, bisa melalui tombol ataupun menu post. Post, semua post. Nah, di sini ada contoh postingan Hello World. Kalau kita cek di halaman webnya, ada postingan nih, Hello World. Kalau kita buka, klik, maka, sebentar, saya reload dulu. Kalau kita buka, klik, maka ada isi postingannya, kayak gitu. Dicoba ya, kita akan buat post baru. Klik post, semua post, lalu tambah baru. Pokoknya ingatnya post aja, post tambah baru. Nah, di sini kita misalnya akan buat diary kita misalnya, ataupun pengalaman misalnya. Pengalamanku jalan-jalan misalnya ke Bandung misalnya. Isikan judul artikelnya di sini. Di bawahnya tinggal bikin artikelnya. Kalau misalkan mau teks tinggal isi aja teksnya. Saya pergi ke Bandung misalnya.
siang hari. Oke. Lalu kalau misalnya buat paragraf baru tinggal enter. Kalau misalnya mau nambahin gambar, video, tinggal klik tombol plus. Ataupun bisa klik plus di atas di sini ataupun di bawah. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik yang di atas. Nah, di sini banyak sekali. Misalnya nambahin gambar misalnya. Tinggal pilih aja gambar, klik. Lalu tinggal klik unggah. Unggah gambarnya. Nah, gitu ya. Tinggal buat aja semuanya, buat artikelnya, ada teks, gambar maupun lain sebagainya, itu pun di luar pembahasan kali ini. Setelah itu, di ujung kanan atas ada tombol pengaturan. Bentuknya roda gigi, kita klik. Lalu di bagian ini ya, di bagian gambar andalan, kita pilih gambarnya. Agar nanti kalau misalnya kita post di sini, di halaman utamanya akan muncul gambarnya. Nah, klik gambar andalan, pilih gambarnya, bisa di-upload ya, unggah berkas, pilih berkas, ataupun kalau pernah upload bisa masuk ke halaman pustaka media. Tadi saya pernah upload gambarnya, maka saya pilih pustaka media, klik gambarnya, lalu klik tetapkan gambar unggulan. Nah, lalu yang kedua, selain gambar andalan, kita perlu juga atur kategorinya. Di bagian kategori, kita bisa tambah kategorinya. Di bagian tambah kategori, klik aja. Lalu misalnya saya buat kategori pengalaman. Klik tambah. Kok nggak keluar ya? Pengalaman. Saya coba ulangi lagi. Pengalaman. Tambah. Barangkali belum muncul, mungkin saya perlu terbitkan dulu. Klik terbitkan. Terbitkan lagi. Nah, maka akan kalau kita cek di halaman webnya sudah muncul ya nanti. Nah, artikel baru dengan judul pengalamanku jalan-jalan ke Bandung. Kalau kita buka seperti ini. Ada akan muncul judulnya, terus juga gambar andalan dan juga isi kontennya. Kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama kalau misalnya kita mau buat artikel. Nah, ada kalau misalkan tadi nggak muncul, tinggal di save, lalu di ini ya, dimuat ulang alias reload. Klik kanan reload, maka sudah muncul kategorinya seperti ini. Barangkali itu dia cara membuat postingan di WordPress. Kalau misalkan mau back ya, yang tadi, tinggal klik tombol WordPress di ujung kiri atas, maka akan masuk kembali ke halaman dashboard-nya. Oke. Terus juga kalau misalkan mau mengolah data, mengolah postingan, misalkan mau hapus postingannya, tinggal dicentang aja di bagian sini. Post semua post, centangnya hapus, lalu kita pilih ke tong sampah ya, pindahkan ke tong sampah, klik terapkan. Maka akan masuk ke tong sampah kayak gitu ya. Itu basic banget ya. Nah, di sini ada juga menu laman ya. Ada post, ada laman. Apa sih bedanya? Kalau post itu dipergunakan untuk kebutuhan hal-hal yang sifatnya update alias rutin. Misalnya artikel, pengalaman, berita. Terus juga misalnya ada info-info. Dibuatnya di menu post, tambah baru. Nah, kalau misalnya kita mau buat halaman, misalnya kita halaman penjualan, halaman kontak kami, halaman tentang kami, halaman misalnya kebijakan, halaman yang sifatnya statis lah, yang jarang diubah-ubah, halaman apa lagi, halaman produk, maka bikinnya bukan di post, tapi di laman. Laman, semua laman, tambah baru. Dicoba ya, laman, semua laman, tambah baru. Tampilannya sama persis, cuman nggak ada kategori kalau di laman ini. Misalnya kita buat halaman kontak kami. Untuk menghubungi kami, silakan kontak link berikut. wa.me/nomornya misalnya.
Nah, tinggal kalau misalkan kita mau buat misalnya mau ngebold ya, tinggal di blok kayak di Word aja ya, di blok, tinggal di bold, dimiringkan bisa. Kalau misalkan mau nambahin URL, tinggal ditambahin aja tautan di bagian sini. Tinggal masukin tautannya gitu ya. Lalu kita klik yang kirim. Klik di sampingnya kirim. Tinggal diterbitkan gitu ya. Jangan lupa juga masukin gambar andalannya. Mana sih? Di bagian sini. Untuk misalkan nambahin gambar-gambar mengenai kontak. Anggap aja lah saya nambahin gambar tentang kontak misalnya ya. Lalu diterapkan, tinggal diperbarui. Nah, oke. Kita back kembali. Nah, kalau misalkan mau buka lamannya, mau lihat lamannya, ini nggak akan muncul ya di halaman utama, nggak akan muncul. Jadi kita bisa masuk ke laman, semua laman. Di bagian laman yang telah kita buat, klik kanan tampil. Di bagian tampil klik kanan, buka di tab baru. Maka akan tampil lamannya. Bisa kita simpan di menu maupun lain sebagainya ataupun disebar kemanapun ya. Oke, itu dia barangkali dasar-dasar dari WordPress. Nah, kita akan mulai tes apakah muncul suaranya? Tes. Apakah muncul? Muncul ya? Ada Mas. Ada. Oke, siap ya. Aman. Kita akan langsung masuk ke halaman ataupun ke praktek pembuatan landing page-nya. Jadi di sini kita akan mempelajari dulu mengenai Elementor. Nah, apa sih itu Elementor? Jadi kalau kita buat website, ini kan tampilannya kan nggak terlalu bagus ya, cuma untuk teks doang gitu, untuk sharing doang, sering maupun buat artikel ataupun lain sebagainya. Tapi kalau membuat landing page itu diharapkan ataupun diusahakan kita pakai yang namanya page builder alias pembuat ataupun pembangun laman yang tujuannya agar lebih cantik tampilannya. Nah, di sini di WordPress yang self host ada menu plugin. Ini yang paling banyak digemari oleh orang-orang gitu ya. Mengapa WordPress bisa berkembang dengan sangat cepat? Karena adanya plugin. Di yang lain, baik itu Blogger, Wix ataupun lain sebagainya, nggak ada yang namanya plugin. Kalau di WordPress self host ada plugin. Plugin itu apa sih? Sebuah software tambahan untuk menambah sebuah fitur pada website kita. Contohnya kalau misalnya kita akan menambah fitur page builder, kita perlu menambah yang namanya plugin Elementor. Nah, kita bisa masuk ke menu plugin, tambah baru. Saya ulangi, kalau mau buat ataupun pasang plugin, pilih menu plugin, tambah baru. Lalu di bagian cari plugin, tinggal ketikkan nama pluginnya. Kak, saya bingung nih, apa sih plugin-plugin yang mau saya gunakan? Nah, itu harus explore sendiri ya. Harus sering-sering ngulik-ngulik gitu ya. Agar tahu nih, misalnya plugin WooCommerce untuk toko online, plugin BBPress untuk forum, plugin misalnya Press untuk kelas online, plugin Elementor untuk page builder gitu sih. Itu perlu dihafal, perlu pengalaman lah gitu ya. Nah, di bagian cari plugin, tinggal ketikkan aja Elementor. Tinggal enter. Nanti akan muncul halaman ataupun hasil dari pencarian kita. Pilih yang Elementor di sini, yang logonya kayak ini ya, garis 3, lalu klik install. Setelah diinstal, kita nanti aktifkan. Silahkan yang mau nyoba juga, silahkan bisa masuk ke menu plugin, tambah baru, tinggal dipasang aja plugin Elementor, searching, kemudian
install. Setelah itu, setelah terinstall kayak gini, klik tombol aktifkan. Izin bertanya, Kak. Ya, siap, silakan. Apakah WordPress hosting ini misalnya kita membeli tema atau plugin premium dari luar, bisa kita masukkan lewat WordPress hosting ini? Bisa. Nah, caranya kalau lewat misalkan- mana, Kak? Soalnya kan nggak ada kontrol panelnya. Oke, ntar ya mungkin kalau misalkan hal-hal di luar materi yang sifatnya sekarang mungkin aja. Jadi agar recordnya bagus nanti, jadi setiap sesi ada ininya, ada sesi untuk diskusinya. Baik, Kak. Oke, jadi yang kalau misalkan nggak jelas baru bertanya. Kalau misalkan nanti di luar materi bisa tanyakan sesi bertanya part 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita pasang Elementor, nah yang pertama ini pada WordPress terbaru ini di menu tampilan ini aneh sekali gitu ya, nggak ada menu widget, nggak ada menu gitu kan. Jadi kita perlu mengubah temanya dulu, masuk ke menu tampilan tema. Setelah itu kita pakai aja, yaitu tema yang 2021. Satu versi di bawah yang 2022. Kita klik aktifkan di bagian tema 2021, aktifkan. Maka akan muncul kayak gini ya. Ada widget, menu, lain sebagainya yang sifatnya emang masih banyak digunakan oleh orang-orang gitu kan. Kalau yang baru ini masih bingung ya, baru banget soalnya. Gitu. Setelah itu kita akan belajar menggunakan Elementor. Nah, jadi kita bisa menggunakan Elementor pada post maupun laman. Tapi karena kita akan membuat landing page yang sifatnya halaman penjualan, maka kita buatnya bukan post tapi laman. Laman, semua laman. Tinggal klik tambah baru. Oke, saya akan contohkan. Kita akan buat laman penjualan madu misalnya ya. Saya akan namai dengan Madu Tava. Ini bukan produk saya, tapi saya coba searching aja. Sering saya beli soalnya. Setelah buat teks judulnya, kita perlu mengubah yang pertama itu gambar andalannya. Kita perlu ubah gambarnya, siapkan gambar produknya, lalu pilih unggah berkas, pilih berkas, lalu kita upload. Kita simpan. Lalu setelah itu kita ubah nih di bagian template. Template kita ubah karena kita akan buat landing page, kita buat yang Canvas Elementor. Apa sih template? Jadi kalau misalkan kita buka ataupun buat Canvas Elementor nanti bagian headernya hilang. Coba aja ya, kita coba pakai yang Canvas Elementor dulu aja. Lalu di bagian permaling, nah permaling ini ialah alamat yang akan muncul setelah alamat domain kita. Ini namanya permaling ya, alias slug ya. Nah, supaya lebih cantik, kita bisa ubah-ubah yang lebih singkat. Misalnya nanti fadilah.hack.id/madu ya. Nah gitu. Maka kita di bagian slug URL cukup masukkan aja madu. Nanti lamannya akan menjadi nama domain /madu. Nah bila sudah, saya ulangi ya. Judul yang pertama, yang kedua gambar andalan, yang ketiga template, yang keempat permaling. Cuman 4 itu aja yang perlu diatur, lalu kita terbitkan. Oke, kalau kita coba buka ya manual, fadilah.hack.id/madu, enter, maka nanti kosong ya, kosong banget. Inilah yang dinamakan dengan Canvas Elementor. Jadi kita buat dari nol banget, dari nol tanpa adanya bawaan tema gitu sih. Nah setelah itu, setelah udah kita publikasikan, kita bisa klik sunting dengan Elementor. Kita klik ya, sunting. Nah di sini cara penggunaan Elementor sangatlah mudah.
Di sebelah kiri ini adalah elemen-elemen yang dapat kita gunakan. Sedangkan di sebelah kanan itu ialah halaman tampilannya. Nah, kalau misalnya kita mau buat judul misalnya ya, tinggal kita buat dulu bagiannya di bagian sini. Tekan tambah, kita pilih kolomnya, misalnya mau buat 2 kolom misalnya. Nah, gitu ya. 2 kolom. Kalau misalnya kita mau buat lebih panjang, kita bisa ubah di bagian tingginya pakai yang minimal agar lebih besar ya. Kalau misalnya kita ke close ya ataupun ke keluarkan, kalau mau buat ataupun mengedit section alias bagian ini, tinggal pilih bagian ini nih, sunting bagian. Di yang warna biru tengah-tengahnya kita klik, maka akan masuk ke pengaturan bagiannya. Oke. Kalau mau nge-close halaman ini, tinggal pilih yang kumpulan elemen di bagian sini. Maka akan muncul di bagian seperti ini. Nah, misalnya di samping kiri saya akan menambahkan judul misalnya, ataupun tajuk ya kalau bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya. Kita tinggal drag and drop tajuknya, drag and drop kayak ini ke bagian yang sebelah kiri. Nah, tinggal tambahkan aja teksnya. Misalnya ini judul. Lalu semua pengaturan di Elementor ada pada bagian kiri. Saya ulangi, semua pengaturan ada pada bagian kiri. Misalnya kita ubah posisinya. Maka di bagian perataan bisa kita ubah kanan, tengah, kiri, ataupun justified gitu ya. Misalnya kiri ya. Lalu juga kalau misalnya kita ingin mengubah-ubah, baik itu fontnya, baik itu ya, warnanya, ada pula pada bagian kiri, tepatnya di bagian ataupun tab gaya. Di sini ada warna teks, bisa kita ubah. Terus juga ada penulisan untuk mengubah size maupun fontnya. Klik yang pensil. Pada menu family kita ubah misalnya jadi font lainnya kayak gini misalnya. Terus juga pada ukuran dapat kita ubah perihal ininya, size-nya gitu. Terus juga ada juga font ininya, font bold-nya, seberapa tebal font yang kita punya, tipis, tebal gitu ya, seperti itu ya. Oke. Sebelah kiri ini judul misalnya. Sebelah kanan kita akan tambahkan misalnya gambar. Tinggal klik yang sebelah sini, kumpulan elemen. Kita pilih gambar nih. Gambar. Tinggal drag and drop ke sebelah kanan. Tinggal pilih gambar, klik. Lalu pilih unggah ataupun lihat pustaka media yang udah pernah kita upload. Tinggal pilih, klik tombolnya, maka akan masuk ke halaman landing page-nya. Contoh lainnya, misalnya kita buat tombol nih. Tombolnya kita buat di sini. Ada tombol, tinggal drag and drop ke bagian yang mau kita pasang tombolnya. Di sini misalnya. Lalu kita di bagian teks ini, untuk mengubah teksnya, kontak kami via WA misalnya. Tinggal masukkan link WA-nya. wa.me/nomor teleponnya. 62 berapa sekian gitulah pokoknya asal aja. Terus juga misalnya kita ubah perataannya tengah, kanan ataupun justified gitu ya. Ada pula ukurannya. Pokoknya semua pengaturan yang ada pada Elementor ada pada sebelah kiri ya. Terus juga bisa juga kita ubah si ikonnya gitu ya. Terus juga warnanya dapat diubah di bagian gaya. Misalnya warnanya saya ubah menjadi kuning. Seperti itu. Oke. Klik 2 kali. Nah udah. Kalau ingin di-save, tinggal klik perbarui di bagian bawah. Nah oke. Kalau kita coba cek di hasilnya, di halaman yang tadi. Kita klik kanan, muat ulang. Maka akan muncul halaman yang telah kita buat. Itulah enaknya Elementor. Kita bisa berkreasi dengan mudahnya di bagian situ.
Contoh lain, kalau kita ingin mengubah background-nya, tinggal masuk ke bagian sunting bagian, lalu masuk ke bagian gaya, tab gaya. Di bagian latar kita ubah klasik di sini. Tinggal ubah warnanya menjadi hitam misalnya, ataupun merah, boleh gitu ya. Contoh doang sih ini. Seperti ini misalnya. Lalu kita klik perbarui, maka akan masuk ataupun muncul hasilnya. Oke. Lalu yang kedua, kalau kita mau buat lagi bagian baru, tinggal klik aja di bagian tambah di bagian bawah ini ya. Tambah, lalu kita pilih kolom yang mau kita buat. Itu ya. Oke, itu dia pengenalan dasar Elementor. Kita kembali lagi ke halaman awal. Kita back saja. Kita back. Nah, kalau kita mau buka lamannya, kalau misalkan lupa selupnya, tinggal masuk ke bagian menu laman, semua laman. Di bagian madu yang tadi, tinggal klik kanan, tampil. Maka akan muncul halamannya. Itulah dia cara membuka halaman yang telah kita buat. Oke. Sebelum masuk ke bab yang selanjutnya, bab praktek pembuat landing page, silakan yang mau bertanya. Keempat, kita akan belajar langsung membuat landing page profesional menggunakan WordPress ya, menggunakan Elementor. Di sini kita akan menggunakan template dari Envato. Terus juga kita juga akan belajar membuat tombol WA, membuat WA melayang, dan juga tombol anchor yang terhubung ke bagian pembelian, dan juga kita akan menerapkan struktur yang emang baik sesuai dengan arahan dari bagian-bagian landing page yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada hero, masalah, solusi, fitur maupun pembelian. Oke, langsung aja. Silakan teman-teman yang emang udah siap untuk praktek bisa buka lagi halaman dashboardnya. Kita bisa masuk ke menu laman, semua laman. Nah, yang tadi telah saya buat akan saya hapus saja semuanya supaya bersih ya, nggak bingung. Centang semuanya, lalu kita pindah ke tong sampah. Oke, supaya lebih bersih, sampahnya juga kita buang. Kita klik sampah, lalu kosongkan tempat sampah. Nah, di sebelah sini. Jadi kita nggak punya laman sama sekali. Nah, untuk buat laman, saya ulangi, kita bisa klik menu laman, tambah baru. Kita akan misalnya membuat halaman penjualan madu misalnya ya. Saya beri judul yang sesuai SEO ya. Misalnya madu Tava. Jadi ada keywordnya, madu murni terbaik misalnya. Nah, biasakan kalau misalnya buat landing page, bikin judulnya jangan asal, tapi bikin judul yang emang diprioritaskan ataupun diniatkan untuk masuk ke Google gitu ya. Ketika udah kita buat judulnya, pastikan udah baik si struktur dari judulnya, ada keyword yang emang bersifat penjualan. Lalu kita juga jangan lupa ubah seluk URL-nya. Madu misalnya, masukkan gambar produknya, siapkan gambarnya, lalu kita masukkan gambarnya. Setelah itu kita ubah template-nya. Di bagian template bawaan menjadi kanvas Elementor. Kita klik terbitkan. Oke, kita coba klik aja sunting dengan Elementor. Kalau saya buka masih kosong ya, udah kosong lagi karena baru lagi. Nah, yang pertama saya akan mengajarkan cara menggunakan template Elementor yang free dari Elementor ya. Di bagian sini, di samping tombol tambah ada tombol folder. Namanya tambah template, kita klik. Nah, di sini ada bagian halaman yang template-nya full ya, dari awal sampai akhir ada. Cari yang free yang nggak ada tulisan pro-nya. Itu bisa kita masukkan. Contohnya saya masukkan yang ini. Itu ya. Janganlah.
Contohnya saya akan masukin bagian blok aja. Blok ini per part ya, bukan per halaman, tapi per part. Kalau halaman ini full ya, full halaman. Kalau yang blok ini yang per part. Misalnya kita yang pertama itu akan membuat bagian hero. Maka kita tinggal klik aja ataupun cari di bagian cari hero gitu ya. Tinggal pilih nih, pilih hero mana yang emang cocok dengan tampilan yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya akan butuh yang gambar satu, segambar, satu judul, satu deskripsi. Maka pilih yang ini, klik tombol sisipkan untuk menyisipkan halamannya. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita belum terhubung ke akun Elementor, kita perlu menghubungkan dulu. Klik hubungkan, lalu kita klik memulai ya. Kalau bahasa Inggrisnya get started ya. Nah di sini karena kita belum punya akun, kita pilih create an account untuk bikin akunnya. Pokoknya jangan pernah login kalau merasa nggak pernah buat akun di semua halaman ataupun di semua website ya. Kalau misalnya nggak merasa pernah nggak pernah merasa bikin akun, maka jangan login. Buat dulu akunnya. Isikan emailnya maupun password yang akan kita buat. Lalu kita klik create account. Karena udah punya, berarti saya udah punya berarti ya. Tinggal login aja ke akun yang akan saya gunakan. Oke, login. Nah, setelah login akan teralihkan kembali ke halaman pembuatan template-nya. Ditunggu saja. Waduh, ada kendala nih. Template-nya lagi error. Nah, setelah kita bikin akun ataupun kita telah login, klik connect untuk menghubungkan antara web kita dengan Elementornya. Sudah terhubung ya, kayak gini. Sedang loading dan akan muncul template-nya kayak gini. Ada judul, ada gambar, ada juga deskripsinya. Untuk mengubahnya mudah sekali, tinggal ubah-ubah aja. Klik teksnya, kita ubah misalnya ini judul. Terus juga kita ubah isinya. Ini contoh deskripsi. Terus juga ini gambarnya, tinggal diubah-ubah gambarnya. Tinggal dipilih, beres deh. Kita udah punya satu template yang siap pakai. Itulah dia menggunakan template Elementor. Kita close aja untuk hapusnya di sebelah sini. Coba lagi nih, misalnya saya akan memasukkan template halaman. Klik tambah template di bagian icon folder. Masuk ke tab halaman. Tinggal pilih halamannya yang mau dimasukkan. Maka akan muncul deh hasilnya. Mudah sekali untuk membuat website zaman sekarang. Tinggal impor-impor saja. Impor, terus juga diubah-ubah teksnya. Dan siap pakai. Oke, kita close dulu aja. Kita hapus semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menambah template. Karena mungkin template yang Elementor ini nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu bagus dan juga banyak yang pro-nya. Jadi nggak banyak sumber ataupun pilihan template. Nah, saya akan menggunakan plugin Envato untuk menambah template kita. Kita close aja si halamannya. Kita masuk ke dashboard kembali. Kita tambah plugin. Di bagian plugin tambah baru. Kita akan menggunakan template Envato. Di bagian cari plugin, ketikkan aja Envato. Enter. Saya ulangi, plugin tambah baru, cari Envato. Ada yang namanya Envato Elements. Di sini free photos dan juga template Elementor. Lalu klik install sekarang. Klik install dan juga aktifkan.
Nah, kita berhasil menambah sebuah plugin baru dengan nama Envato Elements. Oh ya, untuk yang plugin-plugin yang nggak kepakainya bisa dihapus aja supaya nggak menambah space yang kita miliki karena cuma segiga doang ya. Begitupun dengan tema, tampilan tema, hapus semua tema yang nggak kepake, klik hapus, oke, klik lalu hapus, oke, sehingga di space hosting kita nggak terlalu besar ya, nggak terlalu penuh ya. Nah oke, kita kembali lagi ke menu laman, semua laman, kita klik edit nih, sunting ya, sunting yang udah kita buat tadi, si lamannya, klik sunting, lalu kita, maaf diulang, di sini kita klik tombol sunting dengan Elementor. Maka kita akan masuk ke halaman yang tadi telah kita buat ya. Halaman Elementornya. Nah, sudah muncul di sini tombol baru yaitu Envato Elements dengan logo seperti daun ya, warna hijau. Kita coba klik aja. Nah, di sini ada banyak sekali free kits dan juga free blocks yang dapat digunakan untuk membuat Elementor. Banyak sekali. Nah, oke, yang pertama, dalam membuat landing page, kita perlu menyiapkan dulu nih konten dari landing page-nya. Contohnya, saya udah siapin seperti ini. Kontennya ada hero, ada judulnya, ada penjelasannya, ada masalah juga. Pokoknya ketika kita buat landing page, ada dua hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu copywriting alias tulisannya. Dan yang kedua ialah gambar-gambar produknya. Kalau misalnya kita sebagai UMKM ataupun kerja di perusahaan yang sifatnya kecil, itu nggak akan dibantu nih. Baik itu misalnya teksnya maupun gambar-gambarnya. Perlu kita buat sendiri, perlu kita searching sendiri. Jadi nggak ada bantuan dari tim lainnya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan buat hero section. Bagian hero ini tinggal kita masukkan template di sini, template Envato. Pilih yang free blocks. Di sini dapat kita pilih aja bagian yang emang sekiranya cocok. Ada bagian header, ada footer, ada hero. Nih ada hero-nya. Kita akan menggunakan hero ini aja supaya kontennya sama dengan kebutuhan kita. Kita pilih hero. Saya akan pilih yang mana nih? Misalnya saya butuh ada gambar dan juga ada judulnya. Pilih aja yang emang disuka, merasa bagus dan juga emang cocok dengan apa yang kita ingin buat. Saya coba yang mana ya, bingung. Barangkali yang ini aja saya mungkin ya pakai yang ini. Cuman ini video, cuman akan saya hapus aja gambarnya. Jangan sih, jangan. Saya akan menggunakan yang bawah aja, yang tadi, yang sebentar ya. Ketika kita pilih template itu kadang bingung ya, bingung mana yang mau kita pakai karena banyak sekali pilihan-pilihan yang emang sekiranya cocok dengan kita. Oke, misalnya yang ini aja, yang sebelah kiri. Kita akan pilih yang simple aja, inline image. Kita klik insert template. Maka akan diimport semuanya, baik itu gambarnya maupun semua bagiannya. Nah, sudah ya. Akan muncul seperti ini. Gambar, terus juga judul, dan juga deskripsi. Nah, yang pertama kita akan membuat hero section. Contohnya saya akan menambahkan teks yang udah saya buat. Madu Tafa, madu murni dari alam. Saya coba kopikan saja supaya lebih cepat. Aduh, susah juga ya. Manual aja lah.
Madu murni dari alam. Madu tava. Terus juga kopikan juga penjelasan dari produknya. Tinggal dipastekan saja. Seperti ini. Lalu yang kedua kita ubah juga gambar-gambarnya. Yang pertama kita ubah gambar yang atas. Misalnya tinggal unggah dengan gambar yang sekiranya cocok dengan kebutuhan kita. Saya akan upload semua aja gambar yang telah saya siapkan. Contohnya kayak gini, saya ubah semuanya. Oke, kalau misalnya ada yang error kayak gini, tinggal diubah aja di bagian ukuran gambar, klik gambarnya, ubah ukurannya, misalnya menjadi large ya. Nah, akan seperti ini tampilan hasilnya. Oke, yang pertama kita udah membuat bagian hero section. Apa itu hero? Hero itu lebih ke arah banner ya, banner promosi kita yang menjadi bagian pertama yang akan dilihat oleh orang-orang. Ketika hero-nya bagus, maka akan semakin tertarik orang-orang untuk membaca ke bawahnya. Kalau hero-nya jelek, akan akan jelek persepsi orang-orang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perlu mengubah urutannya misalnya ya. Yang pertama ini saya ubah ke bagian atas misalnya. Dan nggak bisa diubah ya posisinya langsung kayak gini. Maka kita perlu klik kanan, lalu pilih navigator. Nah, di sini tinggal kita ubah aja urutannya. Dari yang awalnya kedua menjadi pertama. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan ketika kita memilih bagian-bagian yang perlu kita ubah ataupun edit, tinggal klik kanan navigator, tinggal pilih bagian yang akan kita ubah. Gitu ya. Oke, yang pertama sudah. Selanjutnya kita perlu juga mengubah bagian learn more-nya, tombolnya menjadi beli sekarang. Di bagian teksnya kita ubah beli sekarang. Misalnya kita ubah ikonnya menjadi WA misalnya. Lalu kita update. Maka akan seperti ini hasilnya untuk bagian hero-nya. Yang kedua, kita akan membuat bagian baru yaitu bagian masalah. Sudah siapkan masalahnya mengenai bahwa madu itu sehat ya gitu ya. Nah, ini ya. Saya punya judul, punya awalan dan juga punya list. Maka saya akan pilih aja bagian yang sifatnya mungkin kumpulan teks aja ya mungkin ya. Maka kita pilih di bagian Envato Elements, cari kits ataupun free blocks yang emang cocok dengan kita. Saya coba masuk ke bagian Features and Benefit ya. Cari bagian yang emang cocok. Misalnya yang ini, saya punya teks, awalan maupun listnya. Klik Insert Template. Maka akan masuk template-nya ke halaman kita. Tinggal diubah aja. Yang pertama ini saya ubah madu sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, bagian masalah ini akan sangat pengaruh ketika produk kita itu masih belum populer karena ketika ada masalah dan juga diberikan solusi, maka orang-orang akan lebih ingin sesuai dengan masalah yang mereka hadapi gitu ya. Kalau misalkan mereka punya masalah yang sama dengan masalah yang kita ajukan, akan lebih menarik bagi mereka untuk membuka halamannya. Saya kuatnya 2 jam doang, udah capek.
Lalu di bagian sini, di kanan ada gambar ya. Kita perlu ubah gambarnya dengan cara klik bagian ini ya, kolom, sunting kolom. Jadi kita perlu mengubah background-nya. Klik sunting kolom, lalu masuk ke bagian gaya, tinggal ubah gambarnya. Contohnya saya akan mengubah dengan gambar madu. Seperti ini gambarnya. Oke, bagus ya. Terus tinggal kita kopikan segala teks yang perlu kita masukkan. Contohnya kayak gini. Yang pertama saya ubah juga ke arah bagian fitur ya. Kayak gini. Kedua juga sama. Nah, kalau misalnya kita salah masukin ya, misalnya salah masukin, mau di back, tinggal kita tekan di keyboard Ctrl Z, kayak di Word aja. Ctrl Z, maka akan terback ya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan mau redo, Ctrl Y. Nah, maka akan kembali ke yang terakhir. Cara untuk undo maupun redo di halaman landing page Elementor. Saya coba yang ketiga juga sama ya. Tinggal hapus bagian yang nggak dibutuhkannya. Seperti ini. Oke. Jadi bagian masalah sudah kita buat. Yang pertama hero, yang kedua masalah, yang ketiga itu bagian solusi. Saya sudah siapkan mengenai saya buat madu tava, penjelasannya dan juga bakal ada kumpulan produk. Nah, oke ya. Maka saya akan masukkan juga template di bagian sini, Envato Elements, free block, cari yang yang bagian image gallery mungkin ya, karena butuh gambar-gambar. Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya udah. Mungkin karena nggak ada yang bagus, saya coba ubah aja ubah yang lain mungkin ya. Saya back. Saya coba cari yang bagian services mungkin. Nah, saya bakal menggunakan yang focus box ya. Tinggal insert template. Jadi saya butuh judul, penjelasan maupun gambar-gambar produknya. Oke, contohnya di sini kenalkan madu tava. Madu terbaik, gitu ya. Kasih penjelasannya di bagian bawahnya. Terus juga di bagian pertama saya mau ubah produknya. Misalnya yang pertama nektar kopi, yang kedua nektar kaliandra misalnya, yang ketiga nektar randu. Tinggal hapus yang lainnya. Bagian-bagian yang nggak perlunya saya hapusin. Atau jangan mungkin ya. Ya udahlah. Hapus saja. Tinggal diubah teksnya. Nektar kopi. Nektar kaliandra. Dan juga nektar randu. Lalu di sini ada gambar yang emang sifatnya itu enggak full ya. Maka kita klik gambarnya, ubah ukurannya menjadi yang full. Yang mana ya? Yang large ya. Yang large agar full gambar. Begitupun yang lainnya. Kita ubah juga large ya. Seperti ini. Oke. Nah, bila ada subsection alias namanya ini bagian dalam alias subsection, kalau misalnya kita copy pun dapat di copy ya. Klik kanan, salin, tinggal tempel. Misalnya ada tambahan produk lainnya,
Tinggal ubah aja, misalnya yang lainnya ada nektar yang kelengkeng, ada juga yang nektar, misalnya yang Sumatera, dan juga yang multiflora misalnya gitu ya. Nah, itulah dia mungkin pengenalan produknya. Kalau misalnya di sini ada background yang mengganggu ya, gambar orang, tinggal klik bagiannya, sunting bagian, lalu masuk ke bagian gaya. Saya ulangi, sunting bagian, ke bagian gaya. Nah, ada gambar backgroundnya. Saya hapus nih. Nah, seperti itu agar nggak ada background yang mengganggu. Oke, udah ya. Itu bagian yang ketiga solusi. Tinggal bagian yang keempat ya. Bagian fitur. Saya akan menjelaskan mengenai produk dari madunya. Baik itu misalnya free ongkir, free sendok gitu ya. Tinggal masuk lagi ke bagian halaman Elementornya. Tambah Elementor Envanto. Free blocks. Saya pilih yang services. Akan pakai yang ini ya. Pakai. Oh nggak ada, salah. Berarti di bagian feature. Saya pakai yang ini nih. Yang tengahnya gambar. Samping-sampingnya ada fiturnya. Klik insert template. Oke, akan seperti ini hasilnya. Saya akan hapus dulu buttonnya di bagian bawah. Klik kanan. Hapus. Oke. Tinggal ubah gambarnya. Klik gambarnya. Pilih gambar. Masukin gambarnya yang emang cocok. Lalu kita ubah-ubah fiturnya di bagian samping kiri kanannya. Misalnya saya ubah seperti ini. Jadi ada headingnya, ada juga penjelasan fiturnya. Gitu ya. Terus juga misalnya saya ubah lagi yang lainnya. Misalnya free ongkir misalnya. Kalau misalnya penjualan itu usahakan banyak promo-promonya. Misalnya free ongkir, free sendok, ataupun misalnya free garansi misalnya. Karena dengan begitu orang-orang akan tertarik, akan minat dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Anggap aja semuanya udah kita ubah ya. Oke, yang pertama kita udah bikin bagian hero, bagian masalah, bagian solusi, bagian fitur. Dan yang terakhir, kita buat bagian pembelian ya. Tinggal tambahkan lagi template-nya. Klik free block. Lalu tinggal cari aja template yang emang cocok gitu ya. Saya coba pilih yang focus box ya. Saya coba yang bukan. Saya pilih yang featured product ya. Seperti ini. Saya cari yang gambarnya ataupun template-nya cocok. Contohnya yang ini ya. Kita klik insert template. Tinggal kita ubah gambarnya kayak biasa menjadi gambar yang ingin kita pakai. Ayo beli sekarang. Terus kita kasih juga ajakan-ajakan agar mereka langsung mau beli produk kitanya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita butuh tombol yang sama dengan yang atas, tinggal kita coba ya. Klik di sini, saya coba ubah ke besar. Tinggal kita copy, klik kanan, salin, simpan ke bawah. Klik kanan, paste, tempel ya. Tombol yang lainnya kita hapus agar cukup tombol saja. Bintangnya ini bintang full ya. Bintang 5 misalnya. Nah, itu ya. Oke deh. Beres ya. Setelah kita buat
bagian hero, bagian masalah, solusi, fitur, dan juga pembelian. Tinggal kita save, perbarui. Coba kita cek di bagian sini hasilnya. Oke ya, bagus ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita perlu mengubah konten tombolnya. Kalau diklik akan masuk ke WA gitu ya. Nah, di sini kita pakai whatsapp.add ya untuk menambahkan kata-kata awalan dari WA-nya. Isikan no HP-nya dan pesan awalannya. Misalnya, Kak, saya mau tanya tentang produknya. Lalu pilih tombol buat link. Nah, di bawah nanti akan muncul nih di bagian long URL kita kopikan saja alias salin. Klik copy. Lalu kembali ke bagian Elementornya. Di bagian beli sekarang ini ada bagian tautan. Tinggal kita hapus dan pastekan linknya. Oke. Kita paste juga di bagian yang atas. Untuk yang linknya. Tinggal di save deh. Oke ya. Jadi kalau kita coba cek hasilnya. Kalau kita klik beli. Maka akan masuk ke WA. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita beri iklan, baiknya ini diubah. Jangan open in same tab, tapi open in new tab. Di bagian yang tadi, buttonnya, klik roda gigi di bagian tautan. Centang buka di jendela baru. Begitupun yang sama, yang atas. Centang juga. Lalu kita perbarui. Jadi kalau misalnya nanti kita buka ininya, buka landing page-nya, kalau kita ada yang beli, web yang lama masih kebuka, tapi kita akan buka tab baru yang masuk ke WA gitu ya. Tinggal di chat aja si adminnya. Oke, tinggal kita coba belajar bikin anchor. Apa itu anchor? Saya akan buat. Kalau kita klik di bagian sini, di bagian beli sekarang ini, yang atas akan terscroll otomatis ke bagian yang bawah ini. Nah, oke, kita buka lagi Elementornya. Yang pertama kita perlu memberikan ID. ID itu apa ya? Semacam hal unik ya pada bagiannya. Kita di bagian pembelian, kita klik sunting bagian. Yang warna biru ini. Lalu kita masuk ke bagian lanjutan. Di bagian ID CSS isikan pembelian. Jadi saya ulangi, kita akan menambahkan ID CSS pada bagian dalam ini. Pada bagian pembelian dengan nama ID CSS pembelian. Nah, kita perlu masuk ke bagian tombol yang atas di sini. Nah, cara untuk menautkannya, kita hapus dulu tautan yang sebelumnya. Kita ketikkan hashtag alias pagar. Diikuti dengan ID-nya, yaitu pembelian. Lalu kita perbarui. Nah, kalau kita coba cek hasilnya, kita coba muat ulang. Kalau kita klik hasilnya, beli sekarang akan terscroll otomatis ke bawah, ke bagian pembelian ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Elementor Pro, nanti bisa menggunakan section yang sticky, yang melayang. Kalau misalnya nanti diklik akan ke bawah langsung. Itu sangat penting banget untuk menaikkan closing ya. Karena kalau misalnya orang lihat langsung tombol beli, yang melayang itu sangat akan mengunggah orang untuk klik gitu ya. Tapi kelemahannya akan banyak hal-hal yang di skip. Ketika buka, ya malas baca, klik aja langsung tombol melayangnya. Itu jeleknya gitu sih. Oke, yang terakhir kita akan buat yakni tombol WA melayang.
Nah, kalau misalkan kita beriklan, pengalaman saya, kalau kita buat tombol WA melayang itu akan menaikkan jumlah orang yang kontak ya. Saya contohnya gini ya, simple logikanya. 1, kalau misalnya gak ada tombol WA melayang. Ada 2 orang ya. 1, orang yang minat bakal klik tombolnya. Tombol beli ya. Ini tuh kalau nggak ada. Nah, orang yang nggak minat bakal close. Karena di sana nggak ada tombol untuk konsultasi ataupun chat. Tapi kalau misalnya kita ada tombol WA melayang, nah orang-orang ini yang orang yang nggak minat, kemungkinan besar dia bakal klik WA-nya. Klik WA-nya meskipun nggak beli. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, mendingan yang bawah ketimbang yang atas. Karena kalau yang bawah, kita bisa berikan rayuan ataupun pengelabuan, berikan promo-promo agar orang-orang itu beli gitu. Beli-beli produk kita yang akan kita jual gitu sih. Nah, oke. Untuk nambahin tombol WA, tinggal masuk aja, kita close aja halamannya. Kita kembali ke halaman utama dashboard WordPress-nya. Kita tambah plugin baru. Biasa ya, masuk ke menu plugin, tambah baru. Lalu di sini kita cari aja di bagian kolom search, yaitu WhatsApp. Ketikkan aja WhatsApp. Enter. Lalu akan muncul plugin dengan nama Click to Chat. Tinggal install maupun aktifkan pluginnya. Click to Chat. Lalu kita klik install. Aktifkan. Nah, maka akan muncul menu baru dengan nama Click to Chat. Kita klik aja, klik Click to Chat. Yang pertama kita ubah nomor WA-nya. Country code-nya kita ubah 62. Dilanjutkan dengan nomor WhatsApp yang kita miliki. 628 sekian gitu ya. Nah, nolnya itu 62 ya, bukan 0 ya. Setelah itu kita masukkan pre-filled message-nya. Misalnya, halo Kak, saya mau tanya-tanya dulu ya, misalnya. Saya mau bertanya perihal madunya gitu ya. Di bagian call to action tinggal ubah juga kontak WhatsApp misalnya. Kontak admin WA. Terus juga ada berbagai pilihan style ya. Tinggal dipilih aja. Lalu kita klik simpan perubahan. Maka kalau kita coba hasilnya, lihat di lamannya sudah muncul tombol WA di bagian bawah yang melayang. Bagus ya. Kalau kita coba buka di HP seperti ini. Jadi orang-orang yang emang malas baca, dia akan langsung klik WA-nya. Kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, ketika kita buat Elementor, pastikan semua style-nya sama ya. Yaitu font maupun font size-nya. Misalnya nih, semua judul saya akan ubah menjadi menggunakan font Poppins misalnya. Tinggal klik, judulnya, ubah gaya, penulisan, family kita ubah menjadi Poppins misalnya. Ukurannya misalnya ubah ke PX 62 misalnya ataupun 60. Tinggal dibagusin. Nah, begitupun semuanya. Semua teks yang ada pada webnya gitu ya. Jadi agar koheren, agar bagus.
Nah, gitu ya. Seperti itu contohnya. Jadi ketika kita buat sebuah landing page, pastikan semua stylenya sama. Ketika ada font yang berbeda-beda akan sangat jelek gitu ya di mata pengunjung. Barangkali kayak gitu teman-teman untuk membuat landing page profesional. Nah, ini kalau misalkan teman-teman beriklan, jadi paling penting itu kita perlu juga arahan untuk klik tombolnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita butuh panah-panah yang bergerak, tinggal cari aja di Google namanya panah GIF ya. Panah GIF, lalu pilih gambar, tinggal cari mana panah yang emang disukai. Nah, biasanya ini akan meningkatkan konversi pada penjualan produk kita. Tinggal disimpan di bagian beli sekarang. Kita masukkan gambar, drag and drop, tinggal di-upload gambar ininya, gambar GIF-nya, akan kayak gini hasilnya. Oke, itu dia proses pembuatan landing page menggunakan template Envato dari Elementor. Barangkali sekian perihal prakteknya. Silakan buat yang mau bertanya, bisa on mic.